Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Scott Ledzar. Saya akan kasih tahu dari segala informasi tentang CMB atau Crypto Mining Biz. Ya. Dari pertanyaan saya melihat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang website ini, yang dimana kalian ingin tahu kelayakannya, kelegitannya, atau hal-hal yang lainnya ya. Oke, kita mulai aja. Dari sini gua udah purchase untuk plan kira-kira udah ada segini nih. Pertama gua beli 1 ETH, terus 0,7 ETH karena gua rasa ini worth it. Dari sini udah nampak sekali ya earningnya. Dari tanggal 3 kemarin sudah gua WD juga nih di 0,67. Bisa dilihat di sini WD-nya sudah deposit ya, hasil. Dan gua dari situ sudah menambah keyakinan kalau di sini nih bakal ada kelegitannya, bakal bagus. Jadi gua tambah lagi hashnya kan untuk pembelian lagi untuk 1 ETH. Itu pasti dapat earning lagi. Nah, dalam sehari kemarin tanggal 4 gua earning lagi nih. Nah, langsung gua WD di hari itu juga, dan di sini udah masuk hitungan menit loh. Bisa jadi instan. Gak ada bacotnya lagi, nggak ada withdraw fee atau apa-apa hal yang lain. Di sini gue akan jelasin pertama di plannya. Misalkan lu punya uang 500.000. 500.000 itu kalau menurut perhitungan crypto mining dalam 28 hari atau 30 hari lu balik modal coy. Nah, coba lu hitung untuk dalam 1 bulan lu balik modal, terus ke bulan-bulan berikutnya hingga 2 tahun lu dapat profit, dan itu bisa bikin untuk reinvest. Ya berdoa aja sih kalau website ini bakal lama dan terus legit ya kan. Jadi di situ kita bikin menjadi auto sultan. Nah, kita coba misalkan lu fansnya ETH, pengen beli 15 Hans Power. Hans Power ini sama dengan segini ya. Yang ini maksudnya DP cost. Ini one time coy, bukannya setiap hari yang harus dibayar segitu, bukan. Itu one time, cuma dibayar sekali untuk selama 2 tahun atau 24 bulan ya. Jadi lu beli segini, kita lihat di Indodax berapa segitu. Lu beli 3 juta sekian, 3.700.000 sekian. Lu beli segitu, terus earning lu setiap hari 0,04. Kita coba di kalkulator kan, 0,04, sorry, 407 5678. Lu kali aja 30 hari, udah segini, udah balik lah kan modal lu. Coba lihat, malah lebih kali, udah lebih kan dalam 30 hari. Berarti ekskamulasinya 28 hari lu balik modal. Terus 23 bulannya kemana? Ya profit lu lah. 23 bulan kita hitung aja dari segini 0,04 nih lu dapat. Lu belian Power 15 ms tadi, MSMH dong, kali dalam 1 tahun berapa hari? 365 hari ya, 365 hari. Hitung aja tuh profit lo dalam 1 tahun bisa dapat berapa. 48.949.000.000 dalam 1 tahun. Lu mau ngasih makan anak lu kayak atau ngejanda lagi kayak terserah ya kan. Mau lu semua itu. Nah, dari situ lu bisa lihat di sini earningnya per day berapa. Itu semua gak ada fee lagi, udah fix. Nah, dari sini agen program aja udah ada di sini. Setiap kali lu invite orang, lu bakal dapat ya bonus juga lah kalau dibilang. Kayak gua nih, gua baru cobain Nuyul kan,
punya gue sendiri juga. Terus gua apa gua tambah ini hands powernya, dapat lumayan. Berapa LTC itu dapatnya kalau nggak salah dari referral. Kalau nggak salah di sini gua udah withdraw. Nah ini withdrawnya, withdraw dari referral ya. Ini referral commission dapat segitu. Udah cuma nuyul dapat sekitar 65.000. Jadi kalau kita lihat dari kelayakannya crypto mining ini, kita coba lihat wallpapernya, white paper. Gua awalnya juga ragu guys, awalnya juga gua ragu, tapi ya pasti gua lihat dari segala sisi, mana yang bagus mana yang enggak, ya kan? Gak mungkin kita asal-asal nge-invest tiba-tiba hasilnya segitu, hasilnya segini, terus kita nggak mikir ini bakal lama atau cuma sebentar. Dari websitenya aja sih sudah profesional, cuman nggak tahu, bisa jadi penipunya profesional, kita nggak tahu juga ya kan. Makanya kita harus uji kelayakannya. Dari perlindungannya juga kita lihat itu website sendiri. Di sini menggunakan sertifikat Sartigo, valid sampai 2021. Ini cuma 1 tahun untuk SSL ya. Kita nggak tahu mungkin kedepannya gimana dia SSL nya berlanjut. Cuman websitenya kalau gua lihat di iChain, di mana ya, di iChain lookup, di paper lama kali buka. Di sini dia berani membuat domain atau service untuk websitenya sampai hingga 2026. Itu nggak murah coy, sama bayar ya desainernya lah, desainer website atau semua pirantinya di sini nggak murah. Dia berani hingga 2026 itu nambah kelayakan. Nah dari sini kita lihat portofolio dari crypto mining. Mana yang ini CEO-nya. Kira-kira kalau nggak salah dari 2015 orang ini berjalan. Cuman di 2020 ini di Februari mereka baru bikin untuk cloud mining. Itu kalau nggak salah udah gue lihat kemarin. Untuk usernya dia sudah punya 250.000 user lebih dengan total investment 165 miliar dolar. Itu mungkin kalau dirupiahkan nggak tahu lah berapa ya, pokoknya besar lah. Ini turnenya dari 2015, Coding Service already founded. Terus baru di Februari 2020 baru dia settle di 6 negara, bukan 3 ya, 6, cuman 3-nya masih kecil lah, nggak besar. Dengan starter orang yang begitu menggiurkan, kita mau lihat perbandingan ya dengan Genesis dengan yang lain. Nah, di sini crypto mining biz dari multi algoritma bisa kita lihat yes semua, migrate EOBot maupun Terabok. Dengan Genesis lah, dengan kita sudah tahu, sudah kelegitannya. Di Genesis nggak punya emergent payout atau withdrawnya nggak instan kan, butuh waktu 1 hari itu lebih. Untuk Genesis malah mungkin harus nunggu 1 tahun ya.
kalau nggak salah, tahu 1 bulan, nggak tahu. Untuk facility score-nya tentu jelas lah di Genesis tinggi, karena dia udah jalan lama ya. Sudah berapa banyak Bitcoin yang sudah ia dapatkan. Untuk supported coin, ya hampir-hampir beda tipis lah crypto mining dengan Genesis. Cuman yang Genesis lebih banyak ya kan. Tuh. Untuk fee, ini yang bikin spesial crypto mining biz atau CMB. Mereka nggak punya fee sama sekali. Udah dibuktikan nggak ada fee sama sekali. Sedangkan di Genesis itu punya fee yang sangat tinggi. Kalau terbilang tinggi, very high. Karena ya dalam 1 tahun aja lu misalkan lu depo sekitar, harga radiannya sekitar $100, itu baru 1 tahun lu bisa dapat balik modal. Sedangkan dia berjalan 2 tahun juga ya kan. Atau nggak tahu lah seperti apa itu. Untuk fraudnya, kita lihat fraud risk-nya sih low dari sini. Nggak tahu dari bilang low gimana, tapi kalau dilihat dari keamanannya, tentu saja di crypto mining ini keamanannya tinggi ya kan. Punya 2FA, email 24 jam dan sebagainya. Nah, dari sini kita bisa lihat user interface-nya, transparansi, referral. Sedangkan di sini nggak punya. Di average ROI-nya mempunyai 150 annually, atau kalau per harinya 3,6 profit. Udah jelas tinggi kan. Untuk servernya yang paling tinggi lokasinya di Kanada untuk di CMB nih. Kalau Genesis Mining di Hong Kong ya, baru tahu juga. Fondasi berdirinya CMB awal 2015. Kalau untuk Genesis sudah 2013, sudah jalan berapa tahun ya kan. Cuman itu baru fondasinya. Nah, baru bikin cloud miningnya di 2020. Berarti udah 5 tahun orang itu experience, baru mereka membuka sesuatu Baneses untuk cloud mining. Overall score sudah terlalu tinggi lah pasti CMB, karena pendatang baru. Mungkin ada lagi yang berikutnya, kita kan nggak tahu. Itu sudah kita lihat white papernya gimana di 6 negara, yaitu di Kanada, State of Georgia, Iceland, Rusia, China, dan Norway. Kenapa mereka bisa murah? Inilah penyebabnya. Mereka nggak pakai listrik cuy. Jadi mereka nggak pakai listrik. Mereka pakai energy plan dari wine atau dari water plan, atau ya dari cahaya matahari, dari air pun udara. Udah kayak avatar ya. Maka itu dari mereka berani ngambil 0 fee untuk semua withdraw. Jadi disitulah kelebihannya CMB. Nanti kita bakal lihat di next video untuk seberapa cepatnya withdraw di sini. Untuk kali itu kita selesai di sini. Sampai jumpa berikutnya. Salam weekend.